Shalom Bapak Ibu sekalian, salam merdeka buat kita sekalian. Puji nama Tuhan Yesus, saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kami boleh mengalami Tuhan, merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sekalipun kami sedang diperhadapkan berbagai-bagai macam duka cita, kesengsaraan, penderitaan, cucuran air mata, sakit penyakit. Tapi kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kami semua yang mengasihi Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau Tuhan berbicara lagi kepada kami. Tuhan tolong supaya kami tidak bosan untuk dengar firman Tuhan. Tapi kesukaan kami adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 30 ayat yang ke-16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tema renungan pada saat ini, umat yang sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, baru saja kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Harapan pemerintah, harapan rakyat Indonesia di hari ulang tahun ke-80 ini, seluruh rakyat Indonesia mengalami kesejahteraan. Itu sebabnya pemerintah memberikan satu tema dalam merayakan HUT RI ke-80 tahun, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Namun pertanyaan buat kita sekalian, apakah benar-benar negara kita ini sudah merdeka dan rakyat Indonesia secara keseluruhan sudah mengalami kesejahteraan? Ada 3 hal dalam tema yang disampaikan oleh pemerintah tentang bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Yang pertama, panggilan untuk bersatu. Kita melihat di negara kita ini, negara Pancasila yang beraneka ragam kepercayaan, dan kita tahu suku di negara kita ini lebih kurang 1.350 suku terdiri dari 38 provinsi. Terjadi banyak konflik-konflik, perang antar suku, perang antar agama dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa di negara kita ini belum merdeka dalam kesatuan. Dan ini juga merupakan pergumulan kita semua untuk kita mendoakan supaya benar-benar negara kita ini bersatu, NKRI. Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 133 ayat 1 bahwa umat Tuhan yang bersatu, rukun, di sana berkat Tuhan dicurahkan, ayat yang ke-3b. Yang kedua, harapan pemerintah, rakyat sejahtera, kesejahteraan. Nah, kita melihat di negara kita belum keseluruhan mengalami kesejahteraan. Ada perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin. Yang kaya semakin kaya katanya, yang miskin semakin miskin. Namun kita bersyukur firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat 4. Tuhan memberi kamu hujan pada waktunya, tanah memberi hasilnya, pohon-pohon di ladang memberi buahnya. Artinya apa? Kalau hidup kita sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan, maka berkat Tuhan pun pasti dilimpahkan kepada kita. Apa masalah di negara kita? Tingkat koruptor yang sangat tinggi, lapangan-lapangan pekerjaan, kemiskinan, dan kesehatan yang tidak merata penanganannya. Namun kita patut bersyukur lewat peristiwa ini membuat kita lebih banyak lagi berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dan kemudian yang ketiga, harapannya supaya negara kita menjadi negara yang maju. Memang dari segi kemajuan, pembangunan,
teknologi itu sudah maju, sudah hebat. Tapi masalahnya SDM-nya yang harus diperbaharui. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah pokok doa yang diberikan kepada kita umat Tuhan. Untuk kita terus berdoa bersatu hati supaya umat Tuhan sejahtera hidupnya selama dia hidup di muka bumi Indonesia ini. Nah, Musa menyerukan hidup sejahtera itu kita dapat miliki apabila 3 hal ini kita lakukan. Yang pertama, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, hidup menurut jalan Tuhan. Yang ketiga, berpegang pada perintah Tuhan, ketetapan dan peraturan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berlomba untuk hidup benar, hidup kudus, tolak cara hidup yang tidak benar, korupsi, perdukunan, dosa, pegang janji-janji Tuhan. Pasti Tuhan ke sana mencurahkan berkat-Nya atas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua mau hidup sejahtera. Namun kalau realita hidup kami belum sejahtera seperti yang kami impikan, lewat firman Tuhan yang telah berbicara kepada kami dari Ulangan 30 ayat yang ke-16, biarlah kami senantiasa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup menurut jalan Tuhan, berpegang teguh pada perintah dan ketetapan peraturan Tuhan. Kuatkan kami sekalian. Kami serahkan seluruh umat-Mu yang mendengar renungan pada malam hari ini. Biar lawatan Tuhan terjadi atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang mempunyai banyak pergumulan, kesusahan dikuatkan, diberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dilimpahkan atas segenap hidup kami dari sekarang ini selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa dalam renungan yang sama. Shalom.